Halo, bertemu lagi dengan Nilam Kemala di kuliah daring Manajemen Aset dan Acara. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas piutang. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung aja. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari klasifikasi piutang, piutang tak tertagih, dan wesel tagih atau bahasa Inggrisnya notes receivable. Sekedar mengingatkan, piutang adalah semua uang yang dapat diklaim dari berbagai entitas seperti individu, perusahaan, dan organisasi lainnya. Sumber dari piutang sudah pasti dari penjualan kredit. Kita bahas subpokok bahasan pertama yaitu klasifikasi piutang. Secara garis besar, piutang dibagi tiga, yaitu piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lainnya. Piutang usaha atau biasa kita sebut dengan piutang aja digunakan untuk penjualan barang atau jasa secara kredit dan diharapkan dapat ditagih dalam periode singkat. Sedangkan wesel tagih digunakan untuk pemberian kredit dengan menggunakan instrumen formal. Ada bukti tertulisnya, ada bunganya, ada nama si penerima piutang, dan nama si pemberi piutang. Dan yang terakhir, piutang lainnya. Piutang lainnya tidak tergolong kedua piutang tadi. Contohnya seperti piutang bunga, piutang pajak, dan piutang karyawan. Kira-kira beginilah alur penjualan kredit. Customer mengajukan pembelian secara kredit, pihak perusahaan menyetujuinya. Maka, sales akan menyerahkan barang atau jasa ke customer dan akan melaporkannya ke Departemen Akuntansi. Departemen Akuntansi akan memberikan invoice ke customer. Ketika customer melunasinya, maka bagian penagihan atau yang menerima piutang tersebut akan melaporkan ke Departemen Akuntansi. Berikut kita bahas piutang tak tertagih. To be honest, untuk usaha jasa, risiko piutang tak tertagihnya lebih rendah daripada usaha dagang. Karena event tergolong ke usaha jasa, nggak apa-apa lah ya mempelajari terkait piutang tak tertagih ini. Kenapa sih piutang tak tertagih bisa terjadi? Kamu pernah nggak minjemin temen kamu duit, terus duit itu nggak dibalikin sama teman kamu? Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Biasanya terjadi karena teman kamu itu pura-pura lupa atau beneran lupa. Nah, alasan yang sama bisa muncul ketika diterapkan di perusahaan. Alasan pertama, piutang tersebut sudah melewati waktu jatuh tempo. Kalau di perusahaan, untuk mengendalikan piutang biasanya diberikan jangka waktu pelunasan. Jika melewati waktu pelunasan, biasanya piutang itu dianggap tidak tertagih. Alasan kedua, kayak kasus teman kamu tadi, si pelanggan nggak ngerespon waktu perusahaan nagih piutangnya. Alasan ketiga, pelanggannya bangkrut, udah nggak punya aset, nggak punya uang lagi. Alasan keempat, usaha si pelanggan tutup. Dan alasan kelima, perusahaan nggak bisa menemukan di mana pelanggannya. Nah, saya recall dulu pelajaran kamu di akuntansi untuk mencatat penjualan kredit dan penerimaan piutang. Untuk mencatat penjualan kredit, maka perusahaan akan mencatat piutang pada pendapatan, sedangkan untuk mencatat penerimaan piutang, maka perusahaan akan mencatat kas pada piutang. Lalu, bagaimana jika penjualan kredit sudah dilakukan tapi piutangnya malah nggak tertagih? Untuk mengantisipasi piutang tak tertagih, perusahaan bisa melakukan dua metode, yaitu metode langsung atau direct write-off atau metode cadangan atau allowance. Pada metode langsung, piutang tak tertagih dicatat dan diakui ketika piutang itu dianggap tidak tertagih. Jadi, kalau udah melewati tanggal jatuh tempo, maka piutang tersebut akan diikhlaskan dan dihapuskan. Sedangkan pada metode cadangan, piutang tak tertagih itu diestimasi di akhir periode. Biasanya, estimasi menggunakan persentase rata-rata piutang tak tertagih di industri yang sama. Nah, karena dicatat di akhir periode, maka metode cadangan ini diposting saat dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, inilah kira-kira perbedaan metode langsung dan metode cadangan. Pencatatan piutang tak tertagih untuk metode langsung adalah ketika beberapa pelanggan ditentukan nggak bisa melunasinya, sedangkan metode cadangan, pencatatan dilakukan dengan persentase penjualan kredit dan analisis piutang. Untuk metode langsung, tidak ada akun cadangan, sedangkan metode cadangan digunakan cadangan. Ya, namanya juga metode cadangan. Kemudian, metode langsung digunakan pada perusahaan yang relatif kecil dan metode cadangan digunakan pada perusahaan yang relatif besar. Kita coba bahas contoh untuk metode langsung.
Asumsikan piutang Rossi dianggap tak tertagih sebesar 4.200 pada tanggal 10 Mei. Maka ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 Mei, piutang tak tertagih pada piutang Rossi sebesar 4.200. Tahu-taunya, piutang yang udah dihapus tadi dibayar Rossi tanggal 21 November. Maka ayat jurnalnya ada dua. Yang pertama, menghapus jurnal yang udah dicatat tanggal 10 Mei tadi. Caranya adalah balikkan posisinya. Yang di debit taruh di kredit dan yang kredit ditaruh di debit. Untuk hal ini, maka ayat jurnalnya adalah tanggal 21 November, piutang Rossi pada piutang tak tertagih sebesar 4.200. Nah, ayat jurnal kedua dibuat untuk menerima piutang tersebut, sehingga ayat jurnalnya adalah kas pada piutang Rossi sebesar 4.200. Sekarang kita bahas metode cadangan. Asumsikan pada tanggal 31 Desember 2019, PT Event Ceria memiliki piutang sebesar 200.000. Total piutang tersebut termasuk piutang yang sudah lewat jatuh temponya. Berdasarkan rata-rata industri, PT Event Ceria mengestimasikan piutang tak tertagih sebesar Rp30.000. Maka ayat jurnal penyesuaiannya seperti ini. Tanggal 31 Desember, piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih sebesar Rp30.000. Gampang kan? Seperti yang kamu lihat di tabel perbedaan metode langsung dan metode cadangan tadi, untuk metode cadangan ada dua cara estimasinya. Yang pertama, dengan menggunakan persentase piutang tak tertagih terhadap penjualan. Persentasenya ditentukan sendiri oleh perusahaan. Dan yang kedua, dengan menggunakan analisis piutang. Untuk analisis piutang, perusahaan harus membuat urutan tanggal jatuh temponya. Biasanya tanggal jatuh tempo dibuat per 30 hari sampai 3 bulan pertama. Kita lihat contoh persentase penjualan. Berikut adalah data PT Event Ceria pada tanggal 31 Desember 2019 sebelum adanya penyesuaian. Diketahui saldo piutangnya 240.000, saldo cadangan piutang tak tertagih 3.250, total penjualan kreditnya 3 juta, dan persentase piutang tak tertagihnya 3/4%. Maka piutang tak tertagihnya adalah penjualan dikali persentase piutang tak tertagih. Dalam hal ini 3 juta dikali 3/4% sehingga diperoleh 22.500. Nah, si PT Event Ceria harus mencatatnya sebagai piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih sebesar 22.500. Nah, ini adalah analisis piutang. Inilah tanggal jatuh tempo yang harus dibuat perusahaan dan didaftar siapa aja yang melakukan pembelian kredit. Semakin lama masa jatuh temponya piutang si pelanggan, maka akan semakin rendah peluang piutang tersebut dapat tertagih, atau dengan kata lain, piutang tak tertagihnya semakin tinggi. Sekarang kita lihat komparasi pencatatan untuk metode langsung dan metode cadangan. Silakan teman-teman catat dulu soalnya nanti kita bahas bersama. Nah, inilah pencatatan yang dilakukan oleh PT Event Ceria atas piutang yang terjadi selama periode berjalan. Untuk tanggal 1 Maret, perusahaan akan mencatat piutang tak tertagih pada piutang C York sebesar 3.650 untuk metode langsung. Sedangkan untuk metode cadangan, ayat jurnalnya adalah cadangan piutang tak tertagih pada piutang C York sebesar 3.650. Untuk tanggal 12 April, mencatat sebagian piutang carry, ayat jurnalnya kurang lebih sama, tapi di metode langsung, bagian debitnya menggunakan akun piutang tak tertagih, sedangkan di metode cadangan menggunakan akun cadangan piutang tak tertagih. Untuk tanggal 22 Juni, ternyata piutang si C York bisa tertagih. Untuk menghapus ayat jurnal yang udah dicatat tanggal 1 Maret, akun debitnya sama, sedangkan akun kreditnya beda sesuai metode yang digunakan. Sedangkan untuk penerimaan piutangnya, ayat jurnalnya sama. Berikutnya untuk tanggal 7 September, mencatat piutang tak tertagih untuk beberapa pelanggan. Debitnya beda, sesuai dengan metode yang digunakan, sedangkan untuk kreditnya sama kok pencatatannya. Dan yang terakhir, tanggal 31 Desember, untuk metode langsung tidak ada pencatatan, sedangkan untuk metode cadangan, perusahaan harus melakukan penyesuaian. Dikatakan di soal bahwa perusahaan menggunakan estimasi persentase penjualan. Maka akan dicatat penyesuaian piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih sebesar 42.500. Yang harus kamu ingat adalah di metode langsung, nama akun untuk mencatat piutang tak tertagih adalah piutang tak tertagih. Sedangkan di metode cadangan adalah cadangan piutang tak tertagih.
Berikutnya kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu wesel tagih. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ada bukti formalnya, bentuknya seperti cek tapi ini ada bunganya. Jadi, wesel tagih berisikan si yang membuat wesel tagih, si pembayarnya, jumlah nominalnya atau disebut dengan face amount, tanggal dibuat, tanggal jatuh tempo, jumlah hari jatuh temponya, dan tingkat bunganya. Sebagai contoh, PT Event Ceria menerima wesel tagih sebesar 6.000 dari PT Walker dengan jatuh tempo 30 hari dengan bunga 12% pada tanggal 21 November 2019. Maka ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mencatat wesel tagih. Pada tanggal 21 November, wesel tagih PT Walker pada piutang usaha PT Walker sebesar 6.000. Pada saat jatuh tempo, tanggal 21 Desember PT Event Ceria akan mencatat kas di debit sebesar 6.060, wesel tagih PT Walker di kredit sebesar 6.000 dan pendapatan bunga sebesar 6.000. Pendapatan bunga kita peroleh dari 1/12 dikali 12% dikali 6.000. Nah, jika PT Walker gagal membayar pada saat jatuh tempo, maka wesel tagih itu menjadi gagal bayar atau dishonor not receivable. Maka dicatat tanggal 21 Desember, piutang PT Walker di debit sebesar 6.060, wesel tagih PT Walker di kredit sebesar 6.000 dan pendapatan bunganya juga di kredit sebesar 60. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye.